Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Martinus Baktiar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Endriza Rafael, dan ketiga teman saya, yaitu Teresa Kaina Darmanyoto, Runi Dujiasta, dan Caroline Avresta Denlau, akan mempresentasikan tentang studi kasus etika dalam pengelolaan data yang kami mengambil kasus tentang kualitas data laporan kematian COVID-19 di Indonesia. Oke, yang pertama-tama, aku akan membahas tentang konsep dasar dan teori. Oke, di sini etika dalam pengelolaan data itu harus berpusat pada prinsip-prinsip moral yang harus menjadi panduan bagi individu dan organisasi dalam setiap tahapan untuk mengelola datanya. Nah, beberapa konsep utamanya meliputi privasi data. Nah, privasi data ini adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Lalu ada akuntabilitas, di mana pihak yang mengelola data ini harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan konsekuensi dari pengelolaan data tersebut. Lalu yang terakhir itu ada integritas data. Nah, data ini tuh harus akurat, lengkap, dan tidak dimanipulasi. Lalu ada beberapa teori. Di sini aku mengambil dua teori, yaitu ada deontologi atau etika kewajiban. Nah, teori ini tuh menekankan pada kewajiban moral atau aturan yang harus diikuti, terlepas dari konsekuensinya. Lalu yang kedua itu ada teori konsekuensialisme atau utilitarianisme. Teori ini berfokus pada hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan. Tindakan dianggap etis jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah banyak orang. Oke, di sini ada beberapa peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang akan kami bahas di presentasi ini, yaitu ada pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjabaran kasus dari kualitas data kematian COVID-19 ini. Nah, dalam kasus ini terdapat 3 masalah utama yang menjadi perhatian. Pertama, adanya perbedaan signifikan antara data kematian yang dirilis pemerintah pusat dan data yang dicatat oleh pihak independen seperti lapor COVID. Kedua, banyaknya laporan kematian yang masuk secara tertunda atau rapelan, sehingga data menjadi tidak merefleksikan kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir, kemungkinan besar terjadi underreporting atau laporan yang kurang dari angka sebenarnya. Oke, untuk bagian perbedaan data pusat dan daerah, menurut lapor COVID, per tanggal 21 Juli 2021, jumlah kematian yang mereka catat itu mencapai 98.014 jiwa. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan data resmi dari pemerintah pusat, yaitu sebesar 77.589 jiwa. Ada selisih sekitar 20.000 jiwa. Nah, di tingkat provinsi, perbedaan juga terlihat jelas, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta yang masing-masing menunjukkan selisih ribuan kasus antara data daerah dan data nasional. Kemudian untuk masalah pelaporan tertunda dan rapelan, itu banyaknya laporan yang masuk secara terlambat. Contohnya pada 10 Agustus 2021 terjadi lonjakan angka kematian secara tiba-tiba. Namun Kemenkes menyebut bahwa sebagian besar dari angka tersebut bukanlah kematian yang terjadi di hari itu, melainkan laporan rapelan dari bulan Juni dan Juli. Dan di Kota Bekasi misalnya, sebanyak 94% dari angka tersebut merupakan laporan tertunda. Nah, secara nasional, sekitar 10,7% dari data kematian ini merupakan laporan yang tertunda lebih dari 21 hari. Oke, karena banyak perbedaan data antara pusat dan daerah dan adanya pelaporan yang tertunda, data ini dianggap distorsi sehingga pemerintah ini sempat memutuskan untuk menghapus indikator kematian dari evaluasi PPKM. Padahal angka kematian adalah indikator yang krusial dalam menentukan kebijakan darurat. Nah, keputusan ini juga mendapat kritik dari pakar epidemiologi seperti Pandu Riono dan Diki Budiman yang menekankan bahwa data seharusnya diperbaiki, bukan dihilangkan. Oke, selanjutnya, apa yang menjadi penyebab utama dari kekacauan data ini? Yang pertama, ada sistem pelaporan yang masih terfragmentasi antara kabupaten, provinsi, dan nasional, di mana tidak ada integrasi yang menyeluruh. Kedua, keterbatasan SDM menyebabkan input data menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan. Yang ketiga, tidak adanya penyesuaian terhadap pedoman WHO yang menyarankan agar kematian
probable, dan suspek juga dihitung. Indonesia hanya menghitung kematian yang terkonfirmasi lewat PCR. Lalu, berapa sebenarnya angka kematian COVID-19 di Indonesia? Menurut artikel dalam jurnal International Journal of Infectious Diseases, angka kematian real di Indonesia kemungkinan 7 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dari yang dilaporkan secara resmi. Artinya, bukan hanya ada perbedaan data, tetapi juga kemungkinan besar bahwa banyak nyawa yang tidak tercatat dalam sistem kita. Setelah membahas kasus yang terjadi, kita dapat menelusuri apa aja ethical breach yang terjadi. Yang pertama, itu ada pelanggaran terhadap akurasi dan integritas data. Data kematian yang berbeda antara pusat dan daerah serta adanya penundaan laporan itu merupakan alasan kenapa kasus ini terjadi. Tapi itu tidak mengampuni apa kesalahannya karena dengan adanya kesalahan data ini, data yang diberikan kepada publik itu tidak akurat dan tidak utuh. Dalam etika pengelolaan data, ini tuh merupakan keharusan yang mutlak karena data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang menyangkut banyak nyawa. Yang kedua, terdapat kegagalan pada infrastruktur. Kegagalan ini merupakan sebuah pelanggaran etika secara kelembagaan karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang memadai sehingga kasus seperti ini tidak terjadi. Yang tiga adalah pelanggaran kepercayaan publik dan distorsi kebijakan. Hal ini merupakan dampak yang paling serius karena ketika data tidak bisa dipercaya, kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun. Lebih parahnya, data yang salah menghasilkan kebijakan yang salah pula. Bukan hanya masalah teknis, tapi juga melanggar etika karena kebijakan yang dibuat tidak lagi sesuai dengan kenyataan realistis. Setelah menelusuri ethical breach yang terjadi, pertanyaan baru muncul yaitu apakah ini merupakan kesalahan sistemik atau kelalaian? Pada intinya, baik kesalahan sistemik atau kelalaian, tanggung jawab itu tetap ada. Karena adanya kelalaian dalam sistem itu menunjukkan bahwa adanya pembiaran terhadap situasi yang terjadi. Dan itu mengakibatkan muncullah kondisi di mana transparansi itu hilang dan etika dilanggar. Hal ini secara langsung menyebabkan kepercayaan itu menghilang bagi masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat seharusnya menerima informasi yang akurat untuk melindungi diri mereka, tapi justru mereka dihadapkan pada data yang simpang alur. Dan yang paling utama di tengah semua kekacauan ini adalah risiko itu tetap ada. Virusnya tetap menyebar dan korban tetap berjatuhan, terlepas dari angka apapun yang dipublikasikan oleh media pemerintahan maupun yang lainnya. Mengaburkan data sama dengan mengaburkan besarnya risiko yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi, ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan sebuah isu etis yang kompleks di mana kelemahan sistemik diperparah oleh kelalaian dalam proses perbaikannya. Selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi solusi. Yang pertama itu adalah peluncuran layanan telemedicine, di mana solusi ini bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meluncurkan layanan telemedicine seperti contohnya Peduli Lindungi, di mana layanan ini bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus ke fasilitas kesehatan secara langsung. Layanan ini dapat mencakup dengan tes COVID-19 secara mandiri, konsultasi dokter secara online saat mengalami gejala, serta pemantauan isolasi mandiri. Solusi yang kedua yaitu kolaborasi dengan komunitas terbuka. Salah satu komunitas terbuka yang direkomendasikan yaitu OpenHI atau Open Health Information Exchange, di mana ini merupakan suatu komunitas global yang menyediakan standar dan kerangka kerja untuk berbagi informasi kesehatan secara terbuka. Dengan bergabung dengan komunitas ini tuh negara bisa mengakses praktis terbaik dari negara lain, lalu dapat membangun sistem interoperabilitas data kesehatan yang andal, serta mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya dari jaringan global. Rekomendasi solusi ketiga yaitu pendekatan satuan data, di mana pendekatan satuan data ini bisa digunakan untuk menyatukan dan menstandarkan pengumpulan data dari berbagai instansi agar datanya lebih terintegrasi, akurat, serta transparan. Pendekatan satuan data ini sudah dilakukan di Yogyakarta pada tahun 2014 yang menunjukkan pendekatan ini dapat mempermudah sinkronisasi antar lembaga, mencegah duplikasi atau perbedaan data antara kementerian dan daerah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang pemerintah sebarluaskan. Lalu rekomendasi solusi yang keempat yaitu peningkatan literasi data. Perlunya melakukan peningkatan literasi data untuk membuat data yang secara akurat dengan cara menginterpretasikannya. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi data itu sangat penting
bagi kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintahan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, kami meminta maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.